Part 49. Di dalam lift. Begitu rendahkah diriku sampai kau tidak mau menyapaku atau mengenalkanku pada orang lain? Gumam Naira dalam hati. Rasa sesak kembali menyergap hatinya. Naira, sadarlah, kau ini siapa? Naira menahan rasa amarah dan kesalnya dalam hati. Dasar beruang kutub, pekik Naira dengan kesalnya. Saking kesalnya, Naira sampai lupa kalau di dalam lift itu ada Tuan Dimitri dan sekretarisnya. Beruang kutub, di mana? Tanya Dimitri menengok ke kanan dan ke kiri. Naira yang melihat kelakuan Tuan Dimitri refleks tertawa. Ih, ganteng-ganteng kok, gila. Gumam Naira dalam hati. Itu Tuan, sudah pergi beruang kutubnya, jawab Naira masih dengan menahan tawanya. Oh, syukurlah, Dimitri menghela nafasnya. Tapi, tunggu sebentar, beruang kutub di dalam lift? Dimitri bertanya pada dirinya sendiri. Naira yang mendengar kembali tertawa. OMG, begitu bodohnya aku, ujar Dimitri pada dirinya sendiri. Kau membodohiku ya? Melotot pada Naira dengan menaikkan kedua alis matanya. Sang sekretaris Lisa yang melihat kelakuan tuannya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kenapa Tuan Dimitri jadi bodoh seperti ini? Gumamnya dalam hati. Setelah keluar dari lift, terdengar suara ponsel Naira berdering. Naira menatap layar ponselnya. Ih, ngapain tuh beruang kutub nelpon? Gumam Naira dalam hati. Nona Naira, setelah ini Anda mau kemana? Tanya Dimitri. Aku masih di sini Tuan Dimitri, karena aku harus bekerja, gumam Naira. Oke, baiklah, aku harus pergi. Tapi, bolehkah aku minta tolong? Tanya Dimitri. Minta tolong apa Tuan? Bolehkah aku meminjam ponselmu? Pinta Dimitri. Untuk apa Tuan? Tanya Naira. Aku ingin menelpon. Aku harus menelpon seseorang, namun ponselku tidak ada sinyal. Bolehkah aku pinjam ponselmu? Pinta Dimitri dengan mimik wajah yang masih manis sekali, membuat Naira meleleh memandangnya. Ini Tuan, Naira menyerahkan ponselnya. Dimitri mengambil ponsel Naira dan menekan sebuah nomor. Terdengar bunyi dering di balik jas putih Tuan Dimitri. Kemudian Tuan Dimitri mengambil ponselnya dan menyimpan nomor HP yang tertera di ponselnya. Naira yang bingung hanya melihat saja. Sepertinya aku pernah mengalami ini, tapi di mana ya? Gumam Naira lirih sambil menggaruk-garukkan kepalanya yang tidak gatal. Nona Naira, ini ponselmu. Dimitri menyerahkan kembali ponsel Naira. Naira mengambil ponselnya yang kembali berdering. Ditatapnya ponselnya, namun lagi-lagi Naira mengacuhkan panggilan tersebut. Terima kasih Nona Naira, aku pamit pulang. Dimitri mengulurkan tangannya. Naira menerima uluran tangan Dimitri. Naira menatap punggung Dimitri hingga tak terlihat. Deret, deret. Kembali suara ponsel Naira berdering. Ditatapnya nomor yang tertera. Naira menghela nafasnya, kemudian mematikan ponselnya. Sial, kenapa Naira tidak mengangkat teleponku? Toki Kenzo mengebrak mejanya dengan keras. Jim, kenapa kau tidak memberitahuku jika Naira mengenal Dimitri? Kenzo bertanya dengan tatapan dingin ke arah Jimmy. Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Selidik Kenzo masih dengan tatapan dinginnya. Mana mungkin aku berani Tuan, jawab Jimmy. Aku sudah memeriksa semua data pribadi Nyonya Naira. Tidak mungkin aku salah. Nyonya Naira tidak mungkin ada hubungan dengan Tuan Dimitri. Pacaran saja dia tidak pernah, ujar Jimmy. Tapi kau lihat tadi, suara Kenzo semakin meninggi. Sepertinya mereka baru berkenalan Tuan. Dari bahasa Tuan Dimitri yang memanggil Nyonya Naira dengan sebutan Nona, Jimmy menjelaskan. Apa tidak sebaiknya kita bertanya pada Nyonya Naira Tuan? Gadis bodoh itu tidak mengangkat panggilan dariku. Sekarang malah mematikan ponselnya. Kenzo semakin gusar. Sepertinya Nyonya Naira marah Tuan karena sikap Tuan tadi yang pura-pura tidak mengenal Nyonya Naira.
gumam Jimmy. Shit. Kenzo kembali menggebrak mejanya. Cepat kau cari Naira, bawa dia ke ruanganku. Baik tuan. Jimmy langsung keluar ruangan, menelepon bodyguard Tuan Kenzo, memerintahkan mereka mencari Nyonya Naira. Naira yang kini berada dalam taksi, memandang ke arah jendela samping mobil. Naira memberanikan diri keluar dari gedung milik Tuan Kenzo. Naira merasa ini kesempatannya untuk pergi ke Cafe X untuk menemui Novi dan Dion. Terutama Dion, Naira berhutang sebuah penjelasan padanya. Sesampainya di Cafe X, Nov, Pakik Naira berjalan mendekati Novi. Naira, oh my god, ini beneran lo. Novi tersenyum bahagia memeluk Naira. Lo duduk dulu di sini, jangan kemana-mana. Gue mau minta izin Pak Manajer dulu buat ngobrol sama lo, ujar Novi sambil berlalu meninggalkan Naira. Pak Manajer, gumam Naira. 5 menit kemudian, Novi berjalan dan duduk di depan Naira. Nay, lo selama ini kemana aja? Gue sama Pak Dio nyariin lo tahu, tanya Novi. Gue dikurung di rumah beruang kutub, Pakik Naira. Beruang kutub? Tuan Kenzo maksud lo? Tanya Novi. Iya, jawab Naira singkat dengan santai. Terus kenapa ponsel lo gak bisa dihubungin? Tanya Novi. Ponsel gue dibuang sama Tuan Kenzo, sungut Naira dengan mengerucutkan bibirnya. Pak Dion mana Nov? Tolong panggilin, ada yang mau gue jelasin sama dia. Lo gak tahu Nay, Pak Dion kan udah gak di sini. Kafe ini udah dibeli sama laki lo, jawab Novi. Hah? Seriusan lo? Pakik Naira. Luarius malah, hehehe, canda Novi. Gila, laki lu emang tajir banget. Lo beruntung dapetin dia, Nay, ujar Novi. Untung dari mana coba? Lo kan tahu, gue nikah kontrak dengan dia, jadi istri kedua pula, sungut Naira. Ya lo makanya berusaha dong bikin Tuan Kenzo suka sama lo. Siapa tahu lo bisa jadi istri resmi beliau, ujar Novi. Ih, amit-amit deh Nov, jadi istri kontrak aja gue udah dihukum mulu sama dia. Gue dilarang kerja di kafe lagi. Ya mungkin Tuan Kenzo gak mau lihat istrinya kerja, cuma jadi pelayan kafe, makanya dia ngelarang lo kerja, celetuk Novi. Iya kali, entahlah. Yang jelas dia itu malu gue jadi istrinya Nov. Maksud lo? Tanya Novi. Belum sempet Naira menjawab, Naira kaget dengan kedatangan beberapa pria berjas hitam. Maaf Nyonya, Tuan Kenzo menyuruh kami untuk menjemput Anda. Suara berat dari seorang pria yang berjas hitam dan berkacamata hitam. Naira langsung menghela nafasnya dengan berat. Alamat kena hukuman lagi sih, ujar Naira menatap para pria berjas yang ada di sampingnya. Novi juga melihat para cowok ganteng itu. Matanya tidak berkedip sedikit pun, bengong melihat para bodyguard Tuan Kenzo. Wah, gagahnya, gumam Novi. Plak, suara tangan Novi yang ditepuk oleh Naira. Naira, sakit tahu, Pakik Novi. Dah, lo tuh ya, gue ngomong lo malah asik lihat mereka, sungut Naira. Ada cowok ganteng kok dianggurin. Kan mubazir Nay, celepos Novi. Inget tuh bebek lo, ujar Naira. Gue laporin tau rasa lo nanti. Novita menggubris omongan Naira, malah melanjutkan menatap pria-pria ganteng yang ada di depannya. Nyonya, silakan ikut kami, ujar salah satu dari mereka. Naira hanya melengoskan mukanya. Nov, tulis nomor ponsel lu sama nomor ponsel Dion cepetan, sambil memberikan ponsel Naira ke arah Novi. Iya. Novi langsung mengetik nomor ponselnya dan Pak Dion di HP Naira. Ntar gue hubungin lo. Naira langsung pergi dan diikuti oleh para bodyguard Tuan Kenzo.